Halo, nama saya Faisal Rahman. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang saya buat. Aplikasi sederhana yang saya buat untuk tugas minggu 1 ini adalah aplikasi kalkulator. Jadi, aplikasi kalkulator ini tidak mampu menjalankan operasi dasar dari matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Oke, untuk membuatnya, kita masuk ke Microsoft Visual Studio 2010. Saya menggunakan Microsoft Visual Studio ini untuk membuat bahasa pemrograman C. Sebenarnya bisa menggunakan IDE yang lain, tapi uh, saya lebih familiar dengan menggunakan Visual Studio. Oke, pada menu File, untuk membuat project baru kita pilih menu File, terus New, pilih Project, kemudian pilih Windows Console 2, Windows 32 Console Application, terus kita beri namanya. Di sini saya menuliskan kalkulator sederhana. Lalu klik OK. Tunggu. Uh, kemudian ini kita pilih next. Terus checklist profile-nya. Finish. Kemudian untuk membuat sebuah program baru, kita pilih Solution Explorer, terus di expand, terus klik kanan pada source file, klik add, terus new item, terus kita pilih C file, terus namanya kita tuliskan kalkulator terus jangan lupa kita tulis .c, terus kita klik add. Nah, kita sudah berada dalam bentuk C. Sekarang kita masuk ke coding yang pertama. Jangan lupa untuk variabel mendeklarasikan inputan Studio H. Kemudian kita masukkan include Studio Standard Library H. Gunanya untuk memanggil fungsi-fungsi yang berada pada Studio H dan Studio. Kemudian untuk membangun fungsinya dari algoritma, maka dimulai dengan integer main void. Lalu setelah kita menuliskan fungsinya, kita buka dengan kurung kurawal. Kita klik, kita deklarasikan variabelnya. Di sini saya menggunakan dua tipe variabel. Yang pertama, variabel A itu menggunakan tipe data integer. Kemudian yang untuk variabel yang akan dipakai untuk sebagai operatornya, saya memakai tipe data float. Kemudian di sini saya akan mengetikkan tampilan garis gunanya sebagai header dari aplikasi saya.
Mungkin nanti akan saya skip prosesnya karena akan memakan waktu yang lama. Yang diketikkan di sini akan muncul sama persis apabila kita jalankan di konsol. Saya beri judul aplikasi kalkulator sederhana. Ya, sudah saya skip. Jadi judulnya aplikasi kalkulator sederhana dengan Faisal Rahman, dengan Faisal itu nama saya sendiri, terus tahun pembuatannya. Oke, di sini saya ingin membuat uh, semacam menu dari yang berisi yang dapat diperintahkan melalui dari angka itu tersebut. Oke, pada perintah nomor 1 saya berikan untuk judul penambahan atau lebih seringnya penjumlahan. Kemudian nomor 2 itu pengurangan, nomor 3 perkalian, kemudian nomor 4-nya pembagian, lalu perintah kelima jika kita menggunakan angka 5 kita akan langsung menutup aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat saya mengetikkan scanf underscore s, terus kemudian %d itu karena data tipe yang akan diinputkan itu bertipe integer. Jadi saya harus mengetikkan tanda %d, kemudian dan a itu gunanya untuk kita menginputkan variabel yang sudah ditentukan dideklarasikan di atas tadi. Kemudian untuk perintah control flow-nya saya menggunakan switch case. Ya. Sebentar, saya mengatur dulu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke control flow, di mana saya hanya karena terbatasnya waktu, saya hanya mencontohkan case. Sebenarnya ada 5 case yang akan dipakai, tapi saya hanya mencontohkan satu karena waktunya yang kurang banyak. Jadi di sini saya beri judul persamaan, kemudian
saya ketikkan misalkan saya ketikkan angka 1, terus saya gunakan tipe %f untuk memanggil dari variabel yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Dan %1f untuk %1f untuk memanggil %1f ini adalah maksudnya yang diinputkan dalam angka ini, maksudnya adalah harusnya yang ini X. Jadi %1f tadi maksudnya adalah angka di belakang koma itu dibuatkan menjadi 1. Kemudian setelah menulis angka 1-nya, kita akan menuliskan angka 2 sebagai caranya sama, kita ketikkan lagi %1f karena tipe data yang dipakai itu bertipe float. Jadi kita harus menggunakan %f. Kemudian variabel yang kita inputkan itu adalah y untuk angka 2. Oke, di dalam bisa kita lihat operator yang dipakai pada menu pertambahan ini menggunakan operator tambah biasa. Kemudian saya akan mengetikkan hasil penjumlahan dari persen %1f. Maksudnya di sini adalah jadi %1f ini akan dimunculkan pada saat program menghasilkan output. Jadi %1f itu berasal dari variabel-variabel yang sudah dideklarasikan. Kemudian kita ketikkan sistem pause. Gunanya adalah apabila kita sudah menemukan program sudah berhasil menjalankannya, sistem akan tidak otomatis langsung menutup. Jadi sistem langsung ditunda dulu, baru setelah kita klik enter, dia akan menutup. Oke, kode atau fungsi kode ini yang dalam case 1 ini akan banyak digunakan pada case 2 dan case 3 dan seterusnya. Tapi yang diganti hanya pada
operatornya saja. Jadi misalkan untuk yang kurang, pengurangan itu akan menggunakan tanda minus, terus perkalian akan menggunakan tanda bintang, lalu dan pembagian akan menggunakan tanda slash. Oke, saya coba saya coba compile dan ternyata ada yang error di bagian satu. Saya lihat lagi. Coba kita jalankan gimana caranya. Ya, di sini kita lihat semua menunya. Oh, ada gimana itu guys? Oh, ternyata saya mengetikkan titik di, coba kita hapus titiknya pada variabel inputannya. Oke, coba hapus semuanya. Oke, kita coba compile, kemudian kita jalankan F5. Ya, sekarang udah bisa kita lihat sendiri. Ya, program yang saya buat ini, apabila kita sudah memilih angka dalam menu tersebut, maka aplikasi tersebut akan menutupnya apabila kita sudah mendapatkan hasil dari menu yang sudah kita misalkan menu pertambahan kita sudah inputkan angka 1 dan angka 2, kemudian sudah didapat hasilnya, otomatis akan tertutup. Nah, di sini saya akan membuat cara agar apabila kita tidak mengklik atau tidak memilih angka yang sudah ditentukan di menu, angka berapapun kecuali angka 1 sampai 5, angka 1 sampai 5 itu dia akan balik lagi ke menu awal. Oke, kita akan coba. Kita ganti return semua karena di sini saya menginginkan apabila kita telah menemukan hasil dari operasi yang kita inginkan, aplikasi langsung menutupnya. Kemudian kita berikan break pada default. Default ini berguna apabila kita saya lupa ini klik itunya kurung tutup. Oke, coba jalankan. Bisa kita lihat apabila kita, nah seperti saya bilang tadi, apabila kita sudah mengetik itunya, kita langsung tutup.
sini tadi saya mencoba memilih nomor 5, tapi dia tidak memunculkan perintah output yang sudah saya ketikkan ini. Jadi sebelum menutup, nomor 5 harus menuliskan atau menghasilkan output Anda akan menutup aplikasi ini. Jadi saya berikan sistem pause. Jadi sebelum menutup aplikasi diberi jeda terlebih dahulu. Kita coba lagi. Kita pilih 6. Nah, seperti saya bilang tadi, jika kita memilih tidak dari 1 sampai 5, maka di perintahnya akan kembali lagi ke menu. Ya, kita coba menu penambahan ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, aplikasi langsung menutup apabila kita sudah mendapatkan hasil dari operasi yang kita inginkan. Oke. Oh, saya coba nomor 4, ternyata pembagian masih menempel atau angka berada satu baris dengan pembagian. Oke, kita lihat pengurangan juga sama. Saya lupa menuliskan bintang backslash n. Backslash n ini berguna untuk memberikan garis baru untuk di bawahnya. Ya. Saya coba jalankan lagi. Gunanya sebenarnya hanya untuk memperhati saja. Tidak. Oke. Operasinya juga berjalan dengan baik. Terus sekian aplikasi sederhana yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar. Terima kasih.